Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Pemrograman Web tahun 2020. Saya Apip Saipullah, asisten mata praktikum pemrograman web. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai hosting. Nah, apa itu hosting? Hosting adalah sebuah tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses melalui internet gitu ya, kapan saja dan di mana saja. Nah, data di sini itu dapat berupa file, gambar, email, aplikasi, atau program, atau script, serta database. Nah, di mana jika kalian menggunakan hosting, kita bisa mengaksesnya di mana saja. Tidak perlu melalui localhost atau exampp ya. Jadi, kita tinggal masukkan nama domainnya di dalam URL. Nah, untuk hostingnya sendiri itu kita akan memasukkan seluruh tugas yang sudah diberikan, baik itu di kelas, praktikum, maupun tugas besar nanti gitu ya. Di mana nanti kalian akan mendapatkan tempat hostingnya ya, gratis dari Informatika Unpas yang dapat menampung maksimal 100 MB data. Di mana nanti untuk alamat websitenya atau hostingnya itu adalah nrpkalian.pw.if.unpas.ac.id. Sebagai contoh, misalkan 18.30.4024.pw.if.unpas.ac.id. Pertama, kita akan memastikan dulu domainnya sudah terdaftar atau belum gitu ya. Kita coba masukkan misalkan nrp kalian ya .pw.if.unpas.ac.id. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, ada index of gitu ya, name, last modify, size, description. Nah, ini berarti domain kalian sudah terdaftar. Jika tidak tampil seperti ini, maka harap segera melaporkan ke asisten. Nah, jika sudah terdaftar, selanjutnya kita akan masuk ke halaman kontrol panelnya. Sehingga disitulah kita akan memasukkan website kita serta database yang sudah kita buat. Nah, untuk masuknya, kalian bisa melalui URL, yaitu arahkan ke domainnya, kemudian slash atau garis miring si panel. Nah, dia akan redirect ya ke halaman login si panelnya, di mana untuk nama pengguna atau username-nya serta kata sandinya itu adalah formatnya seperti ini. Jadi untuk username itu adalah PW, kemudian angkatan kalian, dan 3 digit terakhir NRP kalian. Misalkan contoh, PW angkatannya 19, misalkan gitu ya. 3 digit terakhirnya misalkan 025 ya, 025. Nah, untuk passwordnya itu hashtag akun, hashtag NRP, hashtag. Jadi contohnya misalkan hashtag akun, hashtag 19.30.40025 gitu ya. Hashtag. Itu contoh. Kita coba. Di sini kita lihat akunnya yaitu berarti PW 18028 gitu ya. Kata sandinya itu hashtag akun, hashtag NRP-nya, hashtag gitu ya. Kemudian kita coba masuk. Nah, login berhasil, kalian akan diarahkan ke halaman si panelnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada banyak pengaturan. Kita akan butuh yang pertama itu adalah file manager untuk menyimpan data website kita. Kemudian kita akan butuh yang namanya database kan gitu ya. Nanti akan kita buat juga. Selanjutnya kita juga akan butuh Git gitu ya untuk mempermudah upload ke kontrol panelnya gitu ya. Pertama saya akan mencontohkan dulu yaitu untuk file manager. Jadi di sini
ada beberapa folder, yaitu ada test, log, kemudian mail, public FTP. Nah, untuk menyimpan data website kalian itu disimpannya di public underscore HTML ya. Jadi kita masuk dulu ke sini. Nah, selanjutnya kita akan mengupload file yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya. Baik itu tugas kelas, tugas praktikum maupun tugas besar. Kita klik upload. Nah, di sini kita bisa mengupload sampai 95 MB gitu ya. Namun yang harus diupload itu bentuknya zip gitu. Jadi kita coba zip dulu seluruh filenya gitu. Nah, jika kalian masih ingat, kita punya repository GitHub yang namanya pw2020_nrp ya. Nah, di sini pun sama gitu ya. Di htdocs pun sama, ada folder yang namanya sama dengan repository kan. Waktu itu saya pernah sampaikan di modul sebelumnya, di mana di dalamnya ada folder kuliah, praktikum, dan tugas gitu ya. Nah, misalkan di sini kan mungkin sebagian untuk yang tugas kuliah mungkin ada yang tidak dimasukkan juga gitu ya. Di sini ada yang terpisah. Nah, untuk praktikum sendiri kan kita sudah melalui pertemuan 5, pertemuan 6, pertemuan 7 gitu ya. Nah, yang kita zip adalah 3 folder ini gitu. Kuliah, praktikum, dan tugas. Kita zip archive gitu ya, zip gitu. Oke, kalau udah kita bisa tarik di sini, kita copy ke sini, gitu. Kita drop, kita tunggu sampai uploadnya selesai. Kalau sudah selesai, kita lihat di sini dia presentasinya jadi 100%. Kemudian selanjutnya kita kembali aja ke halaman public HTML-nya ya. Nah, di sini kita sudah ada file zip. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian ekstrak. Ya, ekstraknya di public underscore HTML. Ekstrak file, kemudian close. Tuh, filenya sudah ada di dalam websitenya gitu ya, di dalam control panelnya. Nah, di sini kalau kita buka lagi di domainnya gitu ya, kita klik ketik domainnya di browser, kita masuk. Nah, tuh sudah ada gitu ya. Nah, itu untuk cara yang pertama gitu ya. Jadi bisa langsung gitu. Nah, ini zipnya udah nggak butuh lagi, kita hapus. Tapi kalau misalkan ada perubahan di tugasnya gitu ya, websitenya ada perubahan, tentu kita harus upload lagi gitu. Upload lagi secara manual. Nah, untuk menanggulangi atau mempermudah kita untuk mengupload lagi, kita hapus dulu yang ini ya. Jadi caranya bukan lewat itu, gitu. Lewat upload seperti itu gitu. Tapi kita akan gunakan GitHub. Nah, file-file tadi kebetulan sudah saya push ke GitHub saya ya. Kita akan coba clone ke dalam si panelnya gitu ya. Caranya adalah kita ke git version control ya. Sebelumnya di dalam folder ini terdapat folder hidden. Jadi kita harus hapus dulu folder hiddennya. Kita klik setting, kemudian show hidden files. Nah, di sini ada folder .well strip none. Nah, ini kita hapus. Kalau nggak dihapus, kita nggak akan bisa pakai GitHub-nya gitu ya. Kita delete. Nah, confirm, kita simpan aja dia di trash. Siapa tahu kita nanti butuh lagi, kita bisa recover gitu. Kemudian kalau sudah, kita hilangkan centangnya. Oke, save. Kemudian kita baru masuk ke git version control. Ya, kemudian kita create repository. Nah, clone URL. Nah, kebetulan saya sudah buka repository saya di GitHub. Nah, kurang lebih sama seperti tadi, ada kuliah, praktikum, dan tugas gitu ya. Nah, selanjutnya kita klik clone or download. Copy URL yang ini ya. Kita klik copy, kemudian kita arahkan ke
git version control-nya, kemudian kita copy, ya, ada ekstensinya tuh, .git ya. Kemudian, nah ini kalau kita klik di sini tadi otomatis dibuatkan, namun kita akan mengarahkannya atau repository path ini kita arahkan ke public underscore HTML gitu ya. Untuk repository name-nya biarkan sama. Create. Kalau sudah, nah dia akan tampil tuh ya. Di sini ada repository kita. Diambil dari GitHub. Nah, ini kita bisa cek di file manager. Kita buka public HTML tadi kosong. Tuh, sekarang sudah ada dari GitHub-nya gitu ya. Cirinya kalau misalkan kita buka lagi show hidden file-nya, dia ada .git tuh ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini gitu ya, kan kalau misalkan ada perubahan di websitenya itu akan menjadi lebih mudah gitu ya. Kalau misalkan kalian nguploadnya lewat GitHub ya, itu kan terjadi perubahannya di GitHub-nya. Nah, kalian masuk lagi ke Git version control-nya, kemudian kalian klik manage. Nah, kemudian di bagian pull or deploy itu kalian klik update from remote. Nanti otomatis filenya akan masuk ke dalam web disk-nya. Selanjutnya, website kita belum bisa dibuka. Kenapa? Karena database-nya salah tuh ya. Koneksi ke DB gagal. Kita belum bikin database di dalam control panelnya gitu ya. Oke, kita buat dulu. Pertama kita masuk ke MySQL databases. Di sini kita akan membuat database baru, di mana terdapat nama database defaultnya, yaitu username kalian ya, pw18028 gitu ya, kalau di sini. Underscore, nah ini kita masukkan dari database kita ya, yang sama dengan database kita di localhost gitu. Yaitu kan kita tubes underscore nrp kan 1830400028 misalkan ya. Kita create database. Nah, otomatis nama database-nya jadi username underscore tubes underscore nrp. Oke. Nah, itu kan untuk tubes dan praktikum ya. Kita juga kan butuh untuk yang tugas kelas kalau ada. Kalau tugas kelas itu menggunakan pw underscore nrp ya. Jadi, username underscore pw underscore nrp. Create database. Tuh. Jadi, kita sudah punya 2 buah database. Kita cek di php my admin. Nah, klik di sini php my admin. Tuh, dia sama kayak phpMyAdmin di localhost gitu ya. Tuh, nama database-nya username underscore tubes underscore nrp dan username underscore pw underscore nrp. Nah, selanjutnya database-nya kan masih kosong nih. Kita import ya. Atau gini, kita coba buka dulu database kita di localhost. Nah, di sini ada sebuah database di mana di dalamnya ada 2 buah tabel. Yang pertama mahasiswa 2, ini data ya, data tugas besarnya misalkan gitu ya. Dan yang satu lagi adalah user digunakan untuk sistem login. Nah, selanjutnya kita ekspor dulu. Nah, seperti biasa atau kalian bisa menggunakan file SQL yang sudah kalian ekspor di pertemuan sebelumnya ya. Itu sama aja. Nah, kalau udah nanti kita tinggal klik database-nya, kemudian klik import. Kita masukkan file .sql-nya. Nah, seperti ini kita sudah masukkan, kemudian kita klik kirim atau go ya. Tuh, datanya sudah masuk tuh. Mahasiswa 2, kemudian user ya. Kita cek dulu. Tuh, di sini ada satu data, kebetulan saya satu data punya 3 field, yaitu ID, nama, dan gambar.
Untuk user ada ID, username, dan password yang sudah dienkripsi. Nah, kita coba modifikasi, di mana di sini kita harus modifikasi yang file functionnya gitu ya. Misalkan di Tubes sudah ada, kita masuk ke function. Nah, sebetulnya kalian bisa edit di file lokal ya, file lokal kalian. Hanya saja di sini biar kita lebih mudah aja gitu. Jadi kita buka file function.php, kita klik edit. Nah, di sini kita langsung edit di bagian fungsi koneksinya. Nah, jika sebelumnya kan kita servernya itu adalah localhost, kemudian username-nya itu root, dan passwordnya itu kosong ya. Nah, sekarang kita untuk nama servernya tetap localhost. Nah, untuk username-nya itu kita gunakan username cPanel yang tadi kita login di awal gitu ya. Nah, itu PW18028 misalkan ya. PW angkatan 3 digit terakhir NRP kalian. Untuk passwordnya sama dengan password login tadi ya, hashtag akun, hashtag NRP kalian. Gitu ya. Nah, kemudian yang tadi database-nya jangan lupa diganti dulu. Ya, tadi yaitu kita copy aja dari sini ya, karena kan akunnya. Akun underscore tubes underscore NRP. Seperti itu, kita save. Nah, ini kan baru di satu folder ya. Tadi saya ngeditnya untuk tugas besar. Nah, kalau yang praktikum itu kalian juga harus edit semua gitu ya di file-file functions-nya satu-satu gitu ya. Nah, di sini kalian juga edit seperti tadi, atau kalian males ngedit, copy aja dari yang tadi. Gitu ya. Coba kita cek dulu. Sekarang harusnya berhasil masuk. Tuh. Ini tampilannya ya, sangat sederhana. Tubesnya jelek, kalian harus lebih bagus gitu ya. Gunakan style yang baik gitu. Ini halaman front end-nya, kita masuk ke halaman admin. Ini misalkan passwordnya Afif dan Afif gitu ya. Login. Tuh, ini halaman backend-nya ya. Seperti contoh di tugas modul 7. Oke. Nah, itu adalah untuk hostingnya. Nah, selanjutnya terakhir yaitu adalah kalian harus membuat sebuah halaman indeks ya, indeks di sini ya, di halaman public_html supaya ketika kita akses domainnya lewat URL nggak kayak gini gitu ya. Jadi isinya itu adalah link ke setiap tugas ya, baik itu kuliah, praktikum, tugas yang ada di website kalian gitu. Nah, contohnya di sini saya barusan coba upload index.php-nya. Boleh lewat GitHub, boleh langsung lewat fitur upload-nya. Kita coba cek di domainnya. Nah, ini tadi ya saya upload file indeksnya. Tampilannya kurang lebih kayak gini. Untuk tampilan silakan bebas. Mau dibikin seperti apa, terserah kalian gitu ya. Mau dibikin juga misalkan si tampilannya itu menyerupai website yang portofolio misalkan gitu ya. Ada keterangan juga tentang kalian gitu. Terus di bawahnya ada portofolio yang mana isinya itu nge-link ke tugas-tugas kalian gitu. Yang penting ada link ke tugasnya. Contoh misalkan di sini saya bikinnya bentuknya kayak gini, misalkan nah di sini ada mode praktikum 5, praktikum 6, praktikum 7 gitu ya. Kemudian ada tugas kelas juga misalkan gitu ya, dan ada tugas besar misal. Saya klik tugas besar, tuh dia masuk ke halaman tugas besarnya gitu ya. Tadi kita dari indeks, dari yang halaman ini misalkan ya, ini kan index.php, kita arahkan ke halaman misalkan tadi tubes, kemudian di folder tubes, kemudian ada halaman indeks di dalamnya gitu ya. Berarti kan
Untuk membuat linknya itu href. Nah, hrefnya isinya berarti tubes/index.php gitu misalkan. Nah, untuk contoh misalkan tugas pertemuan 5. Di sini kan bentuknya masih kayak gini ya. Nah, otomatis di setiap halaman kalian juga harus tambahin lah gitu ya biar si halamannya bagus gitu. Nah, untuk link untuk halaman indeks ini silakan bebas ya. Nggak perlu sebagus saya pun nggak apa-apa misalkan. Atau pengen lebih bagus lagi silakan. Mau dibikinnya kayak website ada navbarnya misalkan gitu ya. Ada bagian jumbotron misalkan gitu ya. About silakan ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.